Assalamualaikum juga boleh. Ya, siapa yang ngomong di luar? Nggak apa-apa. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Atmosfer akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami terdiri dari saya sendiri Farunisa. Saya Rafael Singapura. Nama saya Mimiko Desrain. Nama saya Najila Zahra. Atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer adalah lapisan Berhenti sebentar nakku. Ada yang membacakan, ada yang menggambarkan di belakang lapisan atmosfer dan kejadian-kejadiannya. Ayo, ini spidol ibu kasih. Ada yang membacakan, jadi semua bekerja, nanti udah digambar dipresentasikan lagi. Iya, nggak ada nilai kalian ini semua. Udah pernah kalian gambar? Oke, ayolah lanjutlah. atmosfer, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer adalah lapisan udara atau selimut gas yang menyelimuti planet termasuk planet bumi, di mana lapisan udara tersebut mengandung 4 unsur gas, di antaranya gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan argon. Berapa persen nitrogen? Berapa persen argon? Mana lebih besar dia komposisinya? Komposisi gas atmosfer. Gas di dalam atmosfer terdiri atas beberapa komposisi, yakni satu oksigen atau O2. Kadar oksigen dalam atmosfer 20,95%. Seperti yang sudah diketahui bahwa oksigen berfungsi untuk mengubah bahan atau zat makanan yang diolah atau masuk ke dalam tubuh menjadi energi. Oksigen berasal dari pepohonan. Oleh karena itu, kehadiran pepohonan sangat membantu memelihara lapisan ozon. Sangat penting bagi kehidupan, yaitu untuk mengubah zat makanan menjadi energi hidup. 2. Karbon dioksida atau CO2. Kadar karbon dioksida di dalam bumi adalah 0,034%. Ini adalah angka yang sedikit, namun karbon dioksida dapat dihasilkan dari pembakaran lahan, pernapasan manusia dan hewan, dan energi yang dibutuhkan tanaman. Salah satu dampak dari gas karbon dioksida adalah dapat menimbulkan efek rumah kaca terhadap radiasi gelombang elektromagnetik. Dengan begitu, jangan heran jika kenaikan atau semakin banyaknya karbon dioksida akan menyebabkan kenaikan suhu pada permukaan bumi. 3. Nitrogen atau N2 merupakan unsur yang paling banyak terdapat di dalam atmosfer bumi. Ada sekitar 78,08%. Kehadiran nitrogen sangat dibutuhkan oleh senyawa organik. Jadi meskipun begitu, nitrogen tidak langsung membentuk senyawa baru dengan unsur lain. 4. Neon atau Ne, argon atau Ar, xenon atau Xe, dan kripton atau Kr merupakan unsur gas mulia karena keempat unsur ini tidak mudah bergabung dengan unsur lain sehingga akan sulit membentuk senyawa yang lain. 5. Helium atau He, dan hidrogen atau H2 sangat jarang di udara kecuali pada panas yang tinggi. Gas ini adalah yang paling ringan dan sering dipakai untuk mengisi balon meteorologi. 6. Ozon atau O3 adalah bentuk lain dari oksigen sehingga sangat efektif menyerap radiasi ultraviolet, di mana radiasi ini mempunyai energi yang sangat besar dan berbahaya bagi tubuh manusia. Ozon hanya dapat dijangkau pada ketinggian antara 20 km sampai 30 km. 7. Uap air atau H2O yang terdapat di atmosfer sebagai hasil penguapan dari laut, danau, kolam, sungai, dan transpirasi tanaman. Uap air sangat penting dalam proses cuaca atau iklim karena dapat berubah fase. Struktur atmosfer. Pada dasarnya, atmosfer bumi dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer,
atmosfer akan semakin menipis hingga menghilang di luar angkasa. Tidak ada batas yang pasti antara atmosfer dan angkasa luar. Lapisan-lapisan atmosfer. 1. Troposfer terletak pada ketinggian 0 sampai 10 km di atas permukaan bumi. 2. Stratosfer Stratosfer. ketinggian 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. 3. Mesosfer terletak pada ketinggian 30 sampai 50 km atas permukaan bumi. 4. Termosfer terletak pada ketinggian 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. 5. Exosfer terletak pada ketinggian 400 km di atas permukaan bumi. Nah, ceritakan gambar itu. Gambar itu tadi ceritakan. Coba slide satu lagi tadi. Nah, dari gambar ini coba. Ayo ceritakan gambar itu, nakku. Ayo. Di troposfer ini adalah lapisan yang di atas bumi. Tempat balon udara, adanya cuaca dan iklim. Kan ada dari gambar itu kan? Itu ceritakan. Ayo. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan yang berada di level paling rendah. Campuran gas yang terdapat pada lapisan troposfer ini merupakan jenis gas yang paling ideal atau cocok untuk kehidupan makhluk hidup di bumi. Perubahan cuaca terjadi hanya pada lapisan troposfer ini. Udara yang berada di khatulistiwa dipanaskan lebih dari yang berada di kutub. Hal ini akan menyebabkan adanya pemanasan merata oleh matahari yang berakibat pada terjadinya pergerakan angin dan juga kelembapan. Gesekan yang terjadi antara udara dan juga permukaan bumi dapat mendorong partikel debu ke udara. Dua molekul tersebut datang dan bersentuhan dengan kelembapan yang akan menyebabkan pembentukan awan, kemudian menyebabkan curah hujan yang berbentuk hujan ataupun salju. Oke, berarti di troposfer apa aja tadi yang terjadi dari yang kamu baca? Apa aja tadi yang terjadi? Tengok ibu. Apa yang terjadi tadi yang tadi kamu baca? Hujan. Salju. Jadi terjadinya cuaca di lapisan troposfer. Apalagi di situ? Apalagi dari gambar itu apa itu? Tempat apa itu? Tempat apa itu yang kamu yang digambar itu? Gak tahu gambar apa itu? Lewatnya pesawat terbang. Apalagi? Iya, balon udara. Sebutkan yang dari gambar itu aja. Ada cuaca dan iklim. Dari yang di depan ini apa cuaca apa iklim? Jangan sebutkan aja tahu cuaca iklim. Apa artinya? Hah? Cuaca iklim, nonton TV ada perakiran cuaca. Apa cuaca? Kalian pernah nonton TV? Ada dibilang keadaan cuaca kita hari ini, dengar nggak? Apa itu cuaca? Ini bagian kalian ini atmosfer. Apa nakku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diam semua. Apa cuaca? Mana tadi namanya ini? Rafael. Cuaca. Windy. Mana Windy? Cuaca nakku. Yang kamu tahu aja apa cuaca yang terlintas kalau kamu dengar berita gitu cuaca. Apa cuaca? Adalah keadaan udara yang sedang. Iya boleh, keadaan udara boleh, bagus. Apalagi? Yang duduk nonton TV cuaca iklim ada yang bisa? Apa? Keadaan cuaca. Kan ibu tanya cuaca.
Itu cuaca, ya belum lengkap tapi hampir tepat. Coba bedakan dulu cuaca dengan iklim. Sama nggak cuaca dengan iklim, nakku? Sama atau tidak? Beda. Jadi apa bedanya cuaca dengan iklim? Kalau cuaca, dia keadaan suhu udara dalam waktu yang singkat dan tempat yang sempit. Ya, itu perbedaannya. Ingat geografi itu nakku, waktu dan tempat. Ya, kalau cuaca tadi keadaan suhu udara dalam waktu yang sempit dan tempat yang sempit, ya kan, waktunya. Kemudian kalau dia iklim, keadaan cuaca, ya. Tadi kalau dia cuaca keadaan suhu. Kalau dia iklim keadaan cuaca dalam waktu yang lama dan wilayah yang luas, kebalikannya. Bisa paham atau hampa? Hampa? Paham kan? Coba Rafael. Apa tadi cuaca dan iklim? Cuaca itu adalah keadaan suhu, udara dalam tempat yang sempit dan waktu yang sempit juga. Iya, bagus. Keadaan cuaca yang waktunya lebih lama dan wilayahnya lebih luas. Iya, kalau ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Kalau ilmu yang mempelajari iklim disebut klimatologi. Nah, kalau kalian nanti ibu bawa pertandingan BMKG cerdas cermat, itu masuk soalnya. Mana tahu nanti ada, udah siap-siap. Ya, ini yang dibahas tentang atmosfer. Makanya nanti kalau ada nanti pertandingan bagian atmosfer yang ibu suruh ikut. Udah? Oke, lanjut. Dari gambar ini aja kamu paparkan, aku. Siapa yang memaparkan ini namanya? Siapa? Karnisa. Dari gambar ini aja. Lihat. Pertama troposfer, itu yang lapisan di atas bumi. Setelah itu lapisan apa setelah troposfer? Ya, stratosfer. Tempat apa fungsinya lapisan itu, nakku? Apa fungsinya? Dari gambar itu apa fungsinya? Tempat? Iya, tempat lapisan ozon. Apa fungsi lapisan ozon? Untuk melindungi sinar ultraviolet yang merusak kulit. Jadi kulit kita itu tidak bisa rusak karena adanya lapisan ozon di lapisan stratosfer. Itu fungsinya, nakku. Jangan kita asal hidup di dunia ini nggak tahu kita apa fungsinya. Di atas bumi lapisan troposfer, di atasnya lagi stratosfer, di atasnya lagi apa lagi tuh? Bisa? Mesosfer. Apa fungsinya? Tunggu ya. Jam keempat kelas 12 dimulai dan jam ketiga kelas 11 dimulai dan jam kedua kelas 10 dimulai. Ayo, apa tadi fungsi mesosfer? Iya, jadi sebelum misalnya ada meteor yang ke bumi sudah hancur di lapisan mesosfer. Jadi kalau misalnya pesawat kita sampai terbang ke lapisan mesosfer, gimana pesawat itu? Hancur, ya kan? Karena di lapisan mesosfer itu untuk. Jadi kalau itu, nakku, apa itu namanya? Astronot itu kan pakai apa dia? Kenapa bisa apa? Nggak hancur, kan dilewati tuh lapisannya kan? Kenapa? Karena iya, roket itu. Kenapa? Kan dia dilewatinya jalur mesosfer kan? Karena kenapa, nakku? Pernah nggak kalian terpikir? Kenapa? Nah, itu tugas kalian nanti ya. Oke, lanjutlah. Di atas mesosfer, apa bahasa lain termosfer? Apa bahasa lain termosfer? Iya, ionosfer. Nanti bisa ibu buat di situ ionosfer. Jangan nanti bingung kalau ujian. Oke, apa fungsinya? Ayo, apa fungsinya, nakku?
Iya, bagus. Proses ionisasi atau tempat sinyal-sinyal radio ya, di situ di lapisan ionosfer atau termosfer. Terus iya, memantulkan sinyal elektromagnetik. Apalagi setelah termosfer? Lapisan mana eksosfer kalian? Gak ada. 1, 2, 3, 4-nya cuman itu, tapi tadi sebutkan 5. Apa Bu? Udah hilang tulisannya Bu gitu. Mana eksosfernya? Gak ada. Ada Bu ini. Di slide yang 20. Iya, gapai dibaca kayak gitu. Itunya intinya tadi dari gambar itu tadi. Itulah intinya. Ayo, eksosfer apa itu? Tempatnya, fungsinya di lapisan eksosfer. Ayo. Iya. Kok lama kali nakku. Kayak gini lah ibu yang lama di kelas ini jadinya. Eksosfer. Tempat terjadinya berbagai gerakan atom yang tidak beraturan. Ya di situ ada nggak gravitasi? Tidak ada, ya udah bilang di eksosfer tidak ada gravitasi di lapisan eksosfer ya. Jadi kalau kalian ke sana udah terbang-terbang melayang lah kalian di lapisan eksosfer itu. Oke? Dah, masih ada slide-nya lagi? Oke, itu nanti kita lanjut ya. Berarti belum selesai ya. Sampai sini aja dulu, belum ditutup ya anakku. Oke.